Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling disenangi Allah bukan sholat, zikir atau puasa. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan segala ibadah yang Engkau perintahkan kepadaku. Manakah di antara ibadah-ibadah yang paling Engkau senangi? Apakah sholatku?" Jawab Allah, "Sholatmu hanya untuk dirimu sendiri, karena dengan sholat kamu terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Apakah zikirku? Zikirmu hanya untuk dirimu, karena dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Illa bi zikrillahi tatmainul qulub. Lalu apakah ibadah yang paling engkau sukai? Apakah puasaku? Jawab Allah, puasamu juga hanya untuk dirimu, karena dengan berpuasa dirimu menjadi sehat dan kamu terbebas dari dominasi kekangan hawa nafsu. Nabi Musa penasaran dan ia bertanya kembali, "Lalu gerangan apakah ibadah yang paling engkau sukai, wahai Allah?" Allah menjawab, "Ketika kamu membahagiakan orang lain yang sedang dalam kesusahan dengan sedekahmu, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Itulah ibadah yang paling aku senangi." Pemirsa rahimakumullah, bercermin dari dialog di atas bukan berarti kita boleh melonggarkan amalan sholat, apalagi meninggalkannya. Tidak sama sekali, karena sholat adalah amalan utama sebagai cerminan orang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yuqimunas shalah. Bahkan sholat adalah amal pertama yang dihisab Allah. Baik sholatnya, maka baik pula amal-amal lainnya. Begitu pula sebaliknya. Demikian juga dengan puasa. Tidak ada yang disoalkan oleh Allah dengan puasa kita. Sebab dengan berpuasa, di samping merupakan bukti ketaatan atas perintahnya, berpuasa juga adalah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga dengan haji ke Baitullah serta zikir adalah merupakan identitas yang khas sebagai orang yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita petik dari dialog Musa dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa kita simpulkan bahwa ketika kita berikrar sebagai orang yang telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada konsekuensi lain yang harus kita amalkan, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepentingan kita saja yang kita bawa, tapi ada kepentingan orang lain yang harus kita bantu, baik secara moral dan material, doa dan harta kita. Dengan kata lain, dialog Musa dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ketakwaan individu dan ketakwaan sosial.
yaitu peduli terhadap orang lain atau sesama yang dalam keadaan membutuhkan bantuan. Inilah ajaran Islam yang agung yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana yang kami bacakan di mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah yang dimaksudkan orang yang bertakwa di sini? Berfirman dalam ayat berikutnya, yaitu surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Inilah ciri-ciri orang yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mempunyai ketakwaan sosial yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Yang pertama, ciri daripada orang yang bertakwa yang mempunyai kepekaan sosial atau takwa sosial, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang tidak ragu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit untuk menolong sesama, baik dalam bentuk zakat maupun sedekah-sedekah lainnya. Mengapa ia tidak ragu menginfakkan hartanya walaupun kadang dirinya sendiri sangat membutuhkan? Sebagai orang bertakwa, ia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan mendapatkan balasan kebaikan dari infaknya tersebut dengan balasan yang jauh lebih besar dan menguntungkan daripada yang ia keluarkan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ciri kedua orang yang takwa sosial adalah wal kaziminal ghaidha, yaitu orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, laisa sadid bisura'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan secara marfu, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, namun orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika ia marah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ghadab minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tatfan nar bil ma'i fa inna ghadaba ahadukum falyatawaddu. Amarah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Sedangkan ciri ketiga orang yang takwa sosial adalah wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain. Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak mendorong umat Islam untuk bersikap pemaaf pada orang lain melalui contoh perbuatannya semasa hidup. Dikisahkan
dari istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, maka dia menjawab, beliau tidak pernah berbuat jahat, tidak berbuat keji, tidak meludah di tempat keramaian, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, melainkan beliau selalu memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Selain itu, sikap pemaaf yang harus dimiliki kita secara tegas dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'ridu 'anil jahiliyah. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Sedangkan ciri takwa sosial yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin, senantiasa berbuat kebajikan untuk diri dan lingkungannya. Semoga dalam diri kita tertanam sikap ketakwaan sosial, kita layak untuk mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang telah dijanjikannya, yaitu surga seluas langit dan bumi. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.